Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Masjid Al-Husaini berusia lebih dari 1 abad. Hal ini yang bikin ramai dikunjungi wisatawan asing. Tenda Besar, KON, Banten, Indonesia selain memiliki panorama alam yang sangat indah juga memiliki banyak warisan budaya yang menakjubkan. Tak heran jika negeri Katulistiwa bertanda Gemah Ripah Loh Jenawe ini disebut oleh wisatawan asing sebagai sepenggal surga yang hadir di dunia karena keindahan alamnya. Belum lagi cerita unik tentang berbagai cagar budaya yang dilestarikan sampai hari ini seperti cerita Masjid Al-Husaini Pantai Carita yang memiliki cerita unik tersendiri yang akan kita bedah di sini. Ia sebuah masjid yang terletak di kawasan destinasi Taman Wisata Alam Pantai Carita, Kampung Padegongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten itu memiliki daya tarik kuat bagi pengunjung untuk melaksanakan ibadah. Masjid Al-Husaini terletak pada koordinat 06 derajat 31 kaki 57 inci lintang selatan dan 105 derajat 8408 bujur timur. Batas utara masjid berupa permukiman warga, batas selatan berupa Sungai Cicori, batas timur berupa Jalan Raya Carita, dan batas barat berupa permukiman warga. Hal yang menjadi daya tarik tersendiri adalah bangunan kuno itu memiliki hawa dingin yang amat terasa, membuat nyaman orang-orang yang beribadah di sana terlebih mereka yang berasal dari luar kota juga mancanegara. Menurutnya, hawa dingin di masjid berusia yang memiliki hawa dingin itu turut dibenarkan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, Masjid Al-Husaini, Tata Soeharta, Selasa tanggal 26 April tahun 2022. Tata Soeharta mengatakan bahwa hawa dingin di Masjid Al-Husaini yang telah berusia 1 abad lebih itu banyak memikat para wisatawan luar negeri yang tengah menikmati wisata di Pantai Carita. Tata Soeharta mengungkap bahwa Masjid Al-Husaini dibangun pada tahun 1889, atau 6 tahun pasca meletusnya Gunung Krakatau 1883 dan hingga saat ini bangunan kuno itu tetap dirawat dan dijadikan sebagai cagar budaya nasional. Tata Soeharta menceritakan bahwa Masjid Al-Husaini kerap didatangi oleh wisatawan dari sejumlah belahan dunia di antaranya, negara Arab, ASEAN, Eropa hingga Afrika. Tata Soeharta mengatakan bahwa mereka para wisatawan merasakan kehusyukan tersendiri saat melaksanakan salat di Masjid Al-Husaini Pantai Carita. Selain itu, hawa di sekitar masjid yang dingin juga menambah daya tarik mereka untuk beribadah di lokasi tersebut. Dikisahkan Tata Soeharta bahwa pembangunan Masjid Al-Husaini dilakukan setelah Pantai Carita diterjang dahsyatnya tsunami akibat letusan Gunung Krakatau, di mana saat itu seorang tokoh setempat bernama Al-Husaini sedang berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Menerima informasi tentang Pantai Carita yang porak-poranda akibat letusan Gunung Krakatau, Al-Husaini kembali ke tanah air dan kembali membangun masjid yang telah porak-poranda akibat dahsyatnya tsunami. Dari segi arsitektur dan tampilan, sisi yang menonjol dari Masjid Al-Husaini adalah pada bagian atap yang berbentuk tumpang. Di bagian atap itu nampak 4 susunan yang saling bertumpuk, menandakan bahwa bangunan Masjid Al-Husaini sangat dipengaruhi gaya arsitektur lokal pelipit seperti pada candi dan mustoko atau kubah. Adapun pengaruh asing pada bangunan masjid itu nampak terlihat pada semut tiang atau pilaster pada bangunan kolonial. Bentuk pembangunan masih menganut tipe arsitek bangunan kuno asli Indonesia. Tata Soeharta mengungkap bahwa kondisi Masjid Al-Husaini masih utuh pada bagian ruangan tengah dengan 4 tiang penyangga juga pada mimbar dan genteng. Diperkirakan bahwa sekitar 85% bangunan Masjid Al-Husaini masih asli. Sejak berdirinya pada abad 18 yakni pada tahun 1889 hingga saat ini abad ke-20 tepatnya pada tahun 2022, Masjid Al-Husaini hanya pernah 2 kali dilakukan pemugaran yakni pada tahun 2005 dan pada tahun 2007. Sejauh ini, pemugaran dan renovasi pembangunan masjid baru dilakukan pada bagian beton tiang depan. Hal itu karena mengantisipasi kondisi miring akibat gempa beberapa waktu lalu. Selain itu, pemugaran juga dilakukan pada bagian tempat wudhu dan toilet.
Tata Soeharto mengatakan Masjid Al-Husaini Pantai Carita berdiri di atas tanah seluas 1000 meter persegi menghadap Gunung Anak Krakatau dengan kapasitas mampu menampung 400 orang jamaah. Tata Soeharto juga mengatakan bahwa kehadiran Masjid Tua Al-Husaini juga sebagai pusat syiar agama Islam di Provinsi Banten. Sebab, dulu pendiri Masjid Syekh Al-Husaini juga memimpin pondok pesantren dan santrinya itu dari berbagai daerah di Provinsi Banten hingga Jawa Barat, kata Tata. Sebuah keajaiban terjadi pada saat bencana tsunami menerjang pesisir Pantai Carita tahun 2018, Masjid Al-Husaini sama sekali tidak terdampak, bahkan tidak tersentuh meski lokasinya di bibir pantai. Tata Soeharto juga menyebut bahwa dirinya dan pengurus DKM Al-Husaini terus merawat masjid legenda itu terlebih saat ini masjid telah resmi masuk cagar budaya Indonesia. Kami melestarikan masjid yang sudah masuk cagar budaya itu agar tetap kokoh dan terawat baik, kata Tata. Tata menuturkan bahwa kegiatan keagamaan di Masjid Al-Husaini pada bulan suci Ramadan cenderung meningkat, seperti salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selain itu ada kultum siraman rohani usai salat fardu hingga diskusi pengajian. Kami setiap Ramadan menyelenggarakan kegiatan keagamaan di Masjid Tua itu, tutup Tata. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.